Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mardina. Saya mahasiswi Politeknik Bosowa, Prodi Perhotelan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemasaran hotel. Pemasaran hotel adalah ilmu strategi bisnis yang merupakan suatu proses sosial dan manajerial untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan pemasaran dan penjualan. Pemasaran yaitu memfokuskan pada kebutuhan pembeli, yang artinya memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan keseluruhan barang yang berhubungan dengan penciptaan barang, pengantaran barang, dan pengkonsumsiannya. Sedangkan penjualan fokus mengedepankan produk yang dibuat sebaik-baiknya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan tersebut. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik jasa. Di antaranya terdapat intangibility, heterogeneity, inseparability, dan perishability. Karakteristik jasa menurut Lovelock dan Gumeson, terdapat 4 karakteristik yang membedakan jasa atas barang yang dinamakan paradigm IHIP, yaitu intangible, heterogeneity, inseparability, dan perishability. Untuk yang pertama ada intangibility. Intangibility adalah jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, diraba sebelum dikonsumsi. Yang kedua ada heterogeneity, adalah pada dasarnya jasa bersifat heterogen karena output dari jasa memiliki berbagai variasi, bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Yang ketiga ada inseparability. Sifat inseparability pada jasa berarti jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang sama. Untuk yang terakhir ada perishability, yaitu jasa bersifat perishable, artinya mudah hancur atau hilang, tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama atau pemakaian ulang, dijual kembali atau dikembalikan. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian marketing mix dan contoh implementasi marketing mix di Hotel Arya Duta. Untuk implementasi marketing mix di Hotel Arya Duta, yang pertama ada price, yaitu harga yang telah ditetapkan oleh manajemen Hotel Arya Duta sudah cukup bersaing dengan hotel-hotel pesaing yang ada di sekitarnya. Kebijakan manajemen Hotel Arya Duta membedakan harga antara harga publik dengan harga bagi travel agent atau airlines dengan tujuan menjaring lebih banyak konsumen. Demikian juga dengan harga khusus yang dikenakan bagi tamu tertentu atau tamu dari daerah tertentu dengan tujuan menarik minat tamu-tamu dari luar daerah. Yang kedua ada produk. Kebijakan yang dijalankan oleh manajemen Hotel Arya Duta menurut hotel berbintang 5 sudah cukup baik. Jenis dan harga variatif membuat konsumen dapat leluasa memilih kamar sesuai dengan selera dan kesanggupannya. Konsumen yang dijaring hanya dari kalangan yang menengah ke atas dengan berbagai tujuan. Yang ketiga, place atau lokasi. Berdasarkan lokasi, Hotel Arya Duta terletak di jantung kota yang dekat dengan Pantai Losari, objek wisata yang sangat terkenal di Makassar.
Letak dari Hotel Arya Duta yang strategis dan berada di jantung kota membuat Hotel Arya Duta sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat pendatang yang datang dari luar Kota Makassar, baik yang menggunakan mobil atau angkutan umum. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh Hotel Arya Duta Makassar melalui iklan di surat kabar, majalah, internet, radio, dan melalui kegiatan-kegiatan lingkungan. Hotel Arya Duta Makassar itu sendiri memang sudah cukup baik. Promosi yang lebih gencar lagi dilakukan oleh manajemen Hotel Arya Duta Makassar, seperti menggelar event-event, ikut dalam suatu pameran, promosi ke luar negeri, promosi dalam kegiatan-kegiatan sosial dilakukan oleh manajemen Hotel Arya Duta Makassar untuk lebih baik. 5. People atau karyawan. Dalam memilih karyawan Hotel Arya Duta Makassar, sangat mengedepankan orang-orang yang disiplin, jujur, pemberani, kreatif, bertanggung jawab, dan memiliki moral yang baik, serta aktif dalam memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepada tamu, dan bersungguh-sungguh untuk bekerja keras. Karyawan yang melakukan promosi itu sendiri harus lebih efektif dari yang sebelumnya. Untuk yang keenam, ada packaging. Agar produk dapat dinikmati wisatawan atau konsumen, maka wisatawan itu sendiri harus digerakkan. Dengan perkataan lain, travel agent atau tour operator sebagai distribusi institution satu-satunya harus mengatur perjalanan wisatawan tersebut ke daerah tujuan yang diinginkannya, sehingga produk atau jasa pariwisata dapat dirasakan oleh para wisatawan. Untuk yang ketujuh, proses. Kebijakan proses yang dilakukan oleh manajemen Hotel Arya Duta Makassar mulai dari awal konsumen datang, check-in, hingga tamu keluar atau check-out, melalui prosedur yang memang sudah biasa dilakukan oleh setiap hotel yang ada. Hal ini dilakukan oleh pihak hotel tidak lain untuk menjaga keamanan dan menjaga kenyamanan itu. Pihak hotel juga mengontrol jumlah tamu yang menginap di hotel agar sesuai dengan jumlah tamu yang telah terdaftar, sehingga tidak terdapat tamu yang ilegal. Hal ini bertujuan menjaga keamanan tamu itu sendiri dan keamanan hotel bersama. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mengapa sebuah produk harus menyasar segmen tertentu, bukannya seluruh segmen yang ada di pasar. Untuk yang kelima, saya akan menjelaskan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting, merupakan upaya sasaran program dengan memilah-milah konsumen sesuai pemasaran di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Yang kedua ada targeting. Setelah memetakan pasar, sasaran program, tahap targeting seperti namanya adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Untuk yang terakhir ada positioning. Apabila target pasar, sasaran program sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen, apa beda produk kita dibandingkan kompetitor, dan apa saja keunggulannya. Menurut Don E. Switch, positioning adalah bagaimana untuk meningkatkan sekaligus menempatkan produk yang kita buat terhadap pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi dan memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Untuk yang terakhir,
Saya akan menjelaskan mengenai mengapa sebuah produk harus menyasar segmen tertentu, bukannya seluruh segmen yang ada di pasar. Sebuah produk hanya menyasar segmen tertentu disebabkan karena segmentasi pasar merupakan salah satu alat paling efisien bagi marketer untuk mengenali dan melayani kelompok sasaran pasar mereka. Hal ini membuat marketer menjadi lebih mudah untuk mempersonalisasi campaign yang mereka buat, fokus pada apa yang diperlukan, dan mengelompokkan konsumen yang serupa dalam menargetkan audiens tertentu dengan biaya yang lebih efektif.